Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام بشرف البلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار آمين. فأول ذلك أنه يجب على الإنسان أن يزكي قلبه ويطهره من رذيلة الشرك في الله ورسوله والدار الآخرة، فإن ذلك من أعظم أمراض القلوب المهلكة في الآخرة، والتي تضمر ضررا عظيما خصوصا عند الموت، وقد تؤدي والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة. وهذا الشر قد يبتلى به بعض الناس، فلا يجوز لمن وجد شيئا من ذلك أن يضمره في نفسه ويدويه في قلبه فيلقى الله شاكا، بل يجب عليه أن يجتهد في إزالة ذلك ويسعى في نفي عنه بكل ما يمكنه. Kemarin telah kita bahas bahwasanya di antara penyakit paling berat dalam urusan hati adalah keraguan terhadap Allah, termasuk keraguan terhadap jaminan rizkinya, keraguan terhadap maha kuasanya, keraguan terhadap penjagaannya bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Nah, ini semua perlu dihilangkan. Maka beliau mengatakan, ada kalanya keraguan ini menimpa sebagian muslimin. Karena itulah tidak boleh bagi orang yang mendapati hatinya terdapat keraguan tersebut untuk menyimpannya. Dia ragu nih, ngerti di hatinya ada keraguan terhadap akhirat mungkin. Ragu, benarkah orang yang maksiat itu ada dosa? Benarkah ada neraka? Dia ada itu di hatinya. Jangan disimpan lama-lama. Jangan disimpan. Kenapa? Khawatir dia meninggal menghadap Allah dalam keadaan meragukan. Maka wajib bagi dia untuk apa? Berusaha menghilangkan penyakit ini. Usaha benar-benar ya apa sekiranya penyakit ini jangan sampai masih bercokol di hati. Dan berusaha benar untuk dia mencabut seakar-akarnya. Maka kata beliau, bagaimana cara menghilangkannya ini? Wa anfa'ul asya fi izalati. Paling manfaatnya perkara yang bisa menghilangkan keraguan-keraguan di hati ini apa? Su'alul ulama billah. Bertanya kepada orang-orang yang alim billah. Orang-orang yang ahli ma'rifat. Bukan yang ngaku ahli ma'rifat ya. Kalau ngaku banyak Pak zaman sekarang. Model-model ngaku banyak, tapi yang benar-benar mereka ini aulia Allah yang sangat ngerti dengan Allah, ngerti dengan agama, bahkan benar-benar menjalankan ahlul yaqin wal khasyah, orang-orang yang di hatinya terdapat yakin yang kukuh, orang-orang yang ada rasa takut pada Allah, terdepan di dalam menjalankan perintahnya walaupun yang sunnah, terdepan di dalam meninggalkan segala larangan Allah walaupun yang makruh, yang mana wazuhdi fid dunia, dan orang-orang yang ahli zuhud akan dunia ya. Yang seperti ini jarang, yang seperti ini mendapatinya itu jarang, tapi ada.
Tidak mungkin bumi ini kosong dari orang-orang seperti itu, tidak mungkin. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man nawahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa masih ada suatu kelompok kecil dari umatku itu yang senantiasa menampakkan yang benar. Walaupun zaman sudah rusak, walaupun dia tidak dikenal, walaupun ini, walaupun itu, walaupun redup, cahayanya redup, tapi dia tetap menampakkan yang hak itu hak, yang batin itu batin. Dia tidak mengikuti kebanyakan orang yang salah. Walaupun kebanyakan zaman sekarang, kalau banyak yang melakukan berarti benar. Kalau sedikit berarti salah. Itu hukum orang sekarang. Padahal al-haqqu harus dari Allah. Qul innal huda hudallah. Ketahuilah bahwasanya hidayah itu harus hidayah dari Allah. Petunjuk itu apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man nawahum, tidak membahayakan mereka siapapun yang memusuhi mereka, enggak masalah. Sampai kapan ini terjadi? Hatta ya'tiya wa'dullah. Dalam hadis yang lain, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat. Soalnya sampai hari kiamat tetap orang-orang yang sebenarnya tetap ada. Cuman di zaman-zaman akhir mereka banyak yastatirun, menutup diri. Karena orang sekarang bukan yang dicari ilmu, bukan yang dicari tinggi derajat di sisi Allah, tapi yang dicari tetap duniawi. Dengar, oh di daerah sana pelosok ada orang yang terkenal wali, ke sana. Ngapain? Minta doa sugih, minta air, minta ini. Bukan itu. Ke sana itu minta ilmu. Ke sana itu minta ditunjukkan mana jalan yang benar. Tapi karena kebanyakan yang datang ke wali itu yang dicari urusan duniawi, akhirnya mereka tutup toko. Ya sudah, toko ditutup. Bukan itu yang saya jual, itu bukan itu. Saya mau jual, ayo yang pengen ma'rifat, ayo yang pengen dekat dengan Nabi ke sini, ayo yang pengen derajat tinggi, ayo yang pengen ini, pengen itu, semuanya derajat tinggi. Tapi orang-orang datang nyarinya bukan itu. Yang dicari bagaimana toko laris, bagaimana bisa lulus gak pakai ujian, bagaimana macam-macam. Akhirnya ya udah tutup toko. Orang-orangnya sama, tidak berkurang, orang-orang tersebut tidak berkurang. Cuman beliau mengatakan, fa illam yusodif ahada, kalau memang dia nggak mendapati satu orang pun dari mereka ketika di dunia ini, artinya nggak nemu, maka lihatlah pada kitab-kitab yang sudah mereka tulis di dalam ilmu-ilmu masalah keyakinan itu. Inilah sayangnya mereka kepada kita itu, sampai berharap siapapun yang nggak bisa menemui saya tinggalkan nih karangan. Saya tinggalkan karangan saya, tulisan saya. Barang siapa yang pengen sembuh silahkan lihat ini, pelajari ini. Itu bentuk sayangnya ulama-ulama akhirat kepada orang-orang yang mungkin di zaman setelah mereka, ya kita ini. Ya, walaupun zaman sekarang ada, Pak. Cuman mereka kebanyakan nutup diri. Sehingga dalam hal ini penting kita itu untuk melihat, membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan hati. Kalau kita bahas itu namanya ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu pensucian jiwa. Pensucian jiwa itu wajib, sebagaimana membersihkan badan dari hadas dan najis juga wajib. Seseorang ingin menghadap Allah sholat, maka dia harus bersih secara hadasnya, secara najisnya bersih. Dan ketika orang ingin hatinya pantas untuk mendapatkan pandangan Allah, pantas untuk mendapatkan pemberian-pemberian ilahi, maka dia harus membersihkan hatinya agar dia bisa diberi perkara-perkara yang tinggi itu.
Nah, inilah yang namanya ilmu tazkiyatun nafsi. Kalau bahasa modernnya, ilmu tasawuf. Tasawuf itu ilmu wajib. Sumbernya di Quran, sumbernya di hadis. Para sahabat itu semuanya ahli tasawuf dalam pengamalan. Tapi istilah tasawuf sendiri itu nggak ada istilah ya. Judul tasawuf nggak ada. Tapi isinya tasawuf itu di Quran banyak, di hadis banyak, amaliyah Nabi dan sahabat semuanya penuh tasawuf. Tapi nama tasawuf nggak ada. Itu kalau dibilang ini ilmu baru, judulnya, isinya ilmu lama. Tentang apa Ustaz? Kebanyakan tentang pembersihan hati. Tentang bagaimana meninggalkan sombong, meninggalkan hasud, meninggalkan cinta dunia, ya, meninggalkan benci kepada muslim, meninggalkan keraguan kepada Allah. Kemudian membahas tentang bagaimana wajib sabar, wajib syukur, wajib tawakal, wajib zuhud, ya, wajib ridho. Ini semua ilmu tasawuf. Ya, anggap kalau Anda mungkin alergi dengan istilah ini, ya sudah ganti judul. Cuman judul kok ribut sih. Yang penting kan isinya. Ganti judul aja, apa judulnya? Ilmu tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Oh nggak suka Ustaz, ya sudah ilmu apa sampai maunya? Ilmu hati ya, sudah ilmu hati aja sudah. Urusan judul nggak usah ribut. Intinya isinya itu sudah ada di Al-Quran dan hadis. Kalau mau tanya pribadi ke saya silahkan. Ya, telepon ke WA silahkan. Tapi untuk sekarang saya bahas bahwasanya wajib setiap kita untuk mempelajari ilmu ini. Karena ini termasuk daripada rukun agama yang 3. Jadi rukun agama itu iman, Islam, ihsan. Yang itu dikupas tuntas dalam hadis Jibril. Dalam Sahih Bukhari ketika Jibril menyerupai manusia datang ke Nabi menanyai tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nabi jawab dengan detail. Nah, sehingga ihsan ini adalah kumpulan ilmu masalah hati semuanya. Sehingga dalam hal ini bagi orang-orang seperti kita yang belum menemukan tempat bertanya ulama yang benar-benar sudah ngerti, ya, belum menemukan, maka baca kitab-kitab mereka. Seperti yang kita baca ini, ya, ini diantara kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang sangat yakin, penuh dengan keyakinan hatinya, penuh dengan keimanan, yang mana Nabi pernah bersabda, al-yaqin huwal imanu kulluh. Yakin itu adalah puncaknya keimanan. Orang beriman belum tentu yakin, tapi kalau orang yakin pasti beriman. Dalilnya mana Ustaz? Nah, ini tanya dalil ya. Di Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang munajatnya, permintaannya Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim mengatakan? Qala arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah menjawab, qala awalam tu'min. Apakah kamu tidak beriman kalau aku menghidupkan yang mati, wahai Ibrahim? Qala bala, iya ya Rabb, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi aku pengen lihat langsung biar hatiku menjadi tentram, tenang, yakin. Ini kata ulama tafsir mengatakan Nabi Ibrahim minta level dari ilmu yakin ke ainul yakin. Yakin dengan ilmu itu puncak keimanan. Yakin karena yang nyampaikan langsung Allah. Siapa yang nggak percaya Allah? Tapi Nabi Ibrahim pengen level selanjutnya apa? Ainul yakin, yakin karena lihat. Ini beda ya. Yakin karena dapat kabar dengan yakin karena lihat beda. Lebih tinggi yakin karena lihat. Saya kasih contoh. Seumpama zaman di mana belum ada foto, belum ada TV.
Setiap orang yang datang dari Mekah pasti ngabarkan Anda Ka'bah itu bentuk kubus warnanya hitam. Di sebagian sudutnya ada lubang namanya Hajar Aswad. Semua yang umroh, yang haji bilang gitu. Karena yang ngasih kabar itu ratusan. Anda jadi yakin, gak mungkin Ka'bah itu pink atau hijau, gak mungkin. Karena semua ngabari itu. Itu namanya muncul di hati Anda ilmu yakin. Yakin karena ilmu, karena ngerti. Tapi belum lihat. Pas ke sana, ya, ke sana depan Masjid Haram dia lihat langsung, oh iya benar. Ka'bah ini benar warnanya hitam, warnanya kubus, baru levelnya naik. Dari yakin karena pendengaran, sering dengar, jadi karena lihat. Dan ulama mengatakan ilmu yakin itu puncak di dunia, Pak. Kita semua ini yakin ada surga, tapi masih dengar. Siapa yang menyampaikan? Allah dan Rasul, yang nggak mungkin bohong. Kita tahu ada neraka, pernah lihat? Enggak, tapi saya dengarnya itu di Quran ada, di hadis ada, muncul keyakinan. Nah, itu namanya ilmu yakin. Nanti kalau di akhirat sampai nyampe level ainul yakin. Nah, mana apa? Ainul yakin, yaitu yakin karena melihat langsung. Nah, tapi kapan orang itu bisa masuk hakul yakin? Ini level paling tinggi. Kalau sudah merasakan. Ahli surga ketika masuk surga, dia nyampe level hakul yakin. Bukan cuma lihat, ngerasakan juga. Orang neraka, di neraka, dia nyampe level hakul yakin. Di dalam akhir surah Waqiah, ketika Allah menyebutkan akhir orang-orang kafir itu masuk neraka, merasakan panasnya, jilatan apinya, siksaannya. Inna hadza lahu haqqul yakin. Sesungguhnya ini benar-benar hakul yakin, merasakan benar dia. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ini di akhir surah Al-Waqiah. Orang-orang kafir merasakan hakul yakin pas masuk neraka. Sehingga dalam hal ini Nabi Ibrahim, karena beliau selevel Nabi, minta ainul yakin sebelum ke akhirat. Apa itu? Pengen melihat bagaimana Allah menghidupkan langsung yang sudah mati. Nah, inilah orang-orang yang seperti ini, yang nyampe level ilmu yakin ini di dunia jarang. Kalau iman banyak, tapi yang level yakin ini jarang, Pak. Nah, kalau sampai nemu demikian, tanya agar menghilangkan keraguan di hati Anda. Kalau nggak dapat, ya cari kitab-kitab mereka. Sehingga dikatakan di sini, wa min a'dhammi amradil qulub wa sifatihal muhlikah al-kibru. Wa huwa min sifati syayatin kama qala ta'ala fi iblisil la'in aba wastakbar wa kana minal kafirin. Termasuk penyakit yang paling berat, penyakit hati yang paling dahsyat adalah kesombongan. Dan dia termasuk sifat-sifat syaitan. Bahkan Allah Ta'ala mensifati iblis yang terlanat dengan sifat itu. Apa Allah berfirman? Aba wastakbar. Dia enggan untuk sujud ke Nabi Adam padahal disuruh oleh Allah. Wastakbar. Kenapa enggan? Karena dia merasa sombong. Karena dia merasa lebih unggul daripada Adam. Wa kana minal kafirin. Dan waktu itu iblis masuk orang kafir. Iblis masuk kategori kafir. Padahal iblis itu ngerti Allah ini tidak ada duanya. Iblis itu ngerti. Ngerti Allah itu punya sifat kudrat, ngerti. Tapi saking sombongnya Allah labeli dia dengan kafir. Bayangkan, kenapa iblis ini merasa sombong? Nah, ini penting. Karena dia mengatakan dalam Al-Quran, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Apa kebaikan iblis? Disebutkan dalam riwayat tafsir, iblis itu ibadah kepada Allah 185.000 tahun.
Bahkan disebutkan tidak ada tempat di bumi ini, mau itu daratannya atau lautannya, sejengkal pun kecuali pernah dipakai sujud oleh iblis kepada Allah. Kita paling cuma di masjid ini aja. Paling nggak semua lantai masjid pernah kita sholat di situ. Padahal dalam fikih disebutkan sunnah untuk pindah-pindah tempat kalau sholat sunnah. Jangan netepin satu aja, jangan. Kecuali belakang imam, tidak apa-apa sampai seumur hidup. Tapi kalau tidak, pindah-pindah sunnah. Kenapa? Agar setiap tempat jadi saksi kebaikan kita di akhirat. Nah, iblis ini hampir sebumi full pernah dia pakai sujud pada Allah. Kurang apa? Bahkan yang paling alim di antara malaikat, ya, itu iblis. Sampai-sampai malaikat itu bangga kalau pernah ketemu iblis. Kalau zaman kita mungkin pengen selfie sama iblis. Saking senangnya ketemu yang ahli ibadah. Tapi lihat, dia merasa bangga dengan perkara yang itu ada nilai di sisi Allah. Apa? Ibadah. Ilmu agama, ada nilai di sisi Allah. Tapi karena dia merasa bangga, Allah campakkan dia. Bagaimana nasibnya orang yang bangga dengan perkara yang gak ada nilainya? Bangga dengan tampannya, tampan gak ada nilai di sisi Allah. Bangga dengan duitnya, duit gak ada nilai di sisi Allah. Bangga dengan jabatannya, jabatan gak ada nilai. Yang ada nilai aja Allah campakkan, apalagi yang gak ada nilainya. Di dalam yang kaya risih duduk dengan yang fakir. Yang pejabat risih duduk dengan yang jelata. Yang seperti ini gak boleh. Ini ada sombong di sini. Hati-hati. Jadi sombong itu perasaan lebih baik dari yang lain karena dia punya perkara yang diunggulkan. Perasaan lebih baik dari orang lain karena dia punya sesuatu yang diunggulkan. Karena itulah hati-hati kalau seseorang itu tidak punya kelebihan, hati-hati. Kelebihan itu bukan cuma nikmat tapi ujian. Kalau nggak dia syukuri, dia akan jadi sombong dengan kelebihan itu. Ya, hati-hati. Disebutkan ketika Nabi menjelaskan tentang sombong. Ya, Nabi bersabda gini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada sombong walaupun sekecil atom. Pahalanya banyak, sering haji, gak bisa masuk surga. Harus ke neraka dulu. Kalau ada sombongnya harus neraka dulu. Karena apa? Karena di surga itu tertulis, ana haramun ala kulli mutakabbirin jabbar. Surga itu tertulis, aku haram bagi setiap yang sombong lagi dolim. Gak bisa. Walaupun ahli ibadah. Walaupun alim. Kalau ada sombong gak bisa ke surga. Mampir dulu neraka, dicuci dulu. Baru sebersih silahkan. Pakai pahala Anda untuk masuk surga, pakai. Tapi kalau ada sombongnya gak bisa. Iblis yang banyak ibadahnya terusir dari surga. Apalagi kita yang belum masuk surga. Ini yang sudah keluar masuk surga, iblis. Terusir gara-gara ada sombong. Hati-hati. Sehingga ketika dengar itu, ada sahabat bilang, ya Rasulullah, saya ini senang pakaian yang indah. Kalau saya pakai pakaian itu pasti pakaian yang indah, yang mahal. Dan saya senang kendaraan yang indah-indah. Apa itu masuk sombong? Nah, kita yang sering ya. Saya ingin bangun rumah yang megah, pengen kendaraan yang mahal. Apa itu masuk sombong? Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, senang keindahan. Artinya, ketika Allah memberi nikmat seorang hamba, maka Allah senang ketika nikmat itu dipakai. Bukan disimpan aja nggak dipakai, bukan. Pergunakan, karena itu nikmat. Anda meninggal nggak dipakai lagi. Mumpung hidup gunakan. Mumpung hidup gunakan, terkhusus untuk ibadah. Beli mobil, tujuannya apa? Biar ke pengajian gampang. Biar mengantarkan
ulama antarkan tamu enak. Ya. Nah, seperti ini nggak apa-apa, gunakan yang mahal nggak masalah. Besarkan rumah, mewahkan. Kenapa? Menghormati tamu. Ya, termasuk tanda orang beriman memuliakan tamu. Sehingga bikin rumah yang besar, sediakan kamar khusus tamu. Siapa tamu itu biar nyaman, itu Anda bangunnya bukan bangun dunia, bangun akhirat. Setiap duit yang Anda keluarkan bernilai sedekah. Kenapa? Anda niat memuliakan tamu. Nggak ada hisab itu di akhirat kalau memuliakan tamu. Nah ini yang seperti ini, kalau nggak berilmu nggak bisa. Harus berilmu dulu. Apa kata Nabi? Innamal kibru batorul haq wa tunas. Hakikat sombong itu ketika menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya. Ketika dibilang, Pak, nggak boleh, ini haram. Oh, siapa kamu? Orang kemarin sore ngasih nasihat. Nah, yang seperti ini sombong. Ya, dia gampang menolak kebenaran. Yang lebih parah lagi, nggak senang dinasehati. Ya, ini kalau hadir pengajian dinasehati terus nih, nggak mau nasihat. Kalau nasihat ini repot. Termasuk ciri tawadhu, orang itu senang nasihat. Bahkan disebutkan orang beriman itu haus akan nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, karena nasihat itu manfaat untuk yang beriman. Orang beriman itu senang nasihat. Tapi kalau yang nggak beriman kurang senang nasihat. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini ciri yang pertama, hakikat sombong apa? Menolak kebenaran. Pokoknya dia yang harus benar. Musyawarah dia yang harus benar, yang lain nggak boleh. Menolak kebenaran. Ya. Sehingga disebutkan Nabi sendiri yang diberi akal paling lengkap dari seluruh makhluk itu Nabi Muhammad. Apa Allah perintahkan? Wasyawirhum fil amr. Wahai Muhammad, musyawarahlah engkau dengan para sahabat dalam perkara apapun. Nabi disuruh musyawarah, padahal paling cerdasnya makhluk. Nah kita kalau nggak mau musyawarah, merasa diri paling benar, ini sombong. Musyawarah, Pak. Bisa jadi setiap orang itu punya pendapat yang mungkin di situ kebaikannya lebih daripada pendapat kita. Musyawarah. Itu bentuk tawadhu, musyawarah. Ya. Yang kedua di antara lebih melanjutkan hakikat sombong apa? Wa tunas. Al-kibru innamal kibru badarul haq wa tunas. Hakikat sombong itu ketika seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini yang sering nomor 2 nih, merendahkan orang lain. Pernah suatu kali ada sahabat yang terkenal dengan tahajud, terkenal dengan puasanya. Sampai-sampai sahabat yang lain itu kagum-kagum dengan beliau. Yang dijadikan bahan bicara yang baik ya, bukan ghibah, yang baik. Akhirnya ketika Nabi di masjid, para sahabat bilang, ya Rasul, ini ada orang Masya Allah baru masuk Islam tapi ibadahnya kita ini kalah, sebutkan macam-macam. Mana orang, kata Nabi? Lagi nggak ada Nabi, mungkin habis ini datang. Habis itu datang orang itu. Nabi dikatakan oleh Nabi, ya Rasul, itu loh orangnya. Nabi melihat. Kata Nabi, aku melihat bekas tempilingan setan di wajahnya. Aku melihat bekas tamparan setan di wajahnya. Dia lihat ada Nabi, langsung datang ke Nabi, cium tangan, soal. Nabi langsung mengatakan, ushhiduk, jujur ya, jujur. Apakah engkau ketika masuk masjid ini, kamu merasa kamu yang paling baik di antara yang lain? Iya ya Rasul. Nah itu tempilingan setan itu sudah. Berapa kali kita tempiling setan setiap hari? Berapa kali kita kena tempiling setan tiap hari? Kalau kita merasa lebih baik.
Pulang dari pengajian, lihat orang-orang yang duduk di gardu. Oh, nggak hadir pengajian. Bawah saya ini. Ini saya lebih unggul dari itu. Apalagi tidur mulai subuh di situ tidur. Wah, nggak subuh juga di bawah saya. Itu kena tembeling setan kita. Urusan dia dengan Allah, ngapain sampai ikut-ikut? Urusan dia dengan Allah. Ya, jangan sampai kita ngurusin hamba Allah. Karena mereka punya urusan sendiri dengan Allah. Dan kita tidak akan terseret. Yang penting nggak ada kemungkaran depan mata, nggak terseret kita di akhirat. Urusan dia dengan Allah. Ya, ini bagaimana sikap bersombong ini berbahaya. Disebutkan wal khuyala wal fakhr min awsafil mutakabbirin. Ya, berbangga-bangga dengan apa? Dengan harta. Biasanya itu ngomongin, saya baru beli mobil, beli lagi yang baru. Pernah suatu kali Habib Ahmad Yasin Altos itu ketika beliau dapat undangan seseorang kaya, diundang dengan para muridnya. Sudah duduk, ini yang tuan rumah nih bilang gini ke pembantunya, tuh ambil ya ceret yang saya beli di haji ketiga, bukan yang kedua ya. Ambilkan ceret yang saya beli di haji ketiga. Kata beliau ke muridnya, habis haji dia 3, habis semua. Kenapa? Dia menunjukkan, ini loh saya sudah 3 kali, tuh ceret ketiga. Dia ngomong gitu aja, ngomong ke yang lain, ambilkan ceret yang saya beli di haji ketiga. Artinya apa? Ini sudah 3 kali haji nih, bukan sembarangan ini. Itu kata beliau, habis 3 haji. Hati-hati urusan sombong. Amal Anda belum tentu diterima. Kenapa sudah sombong duluan? Ya, hati-hati ya. Sehingga disebutkan orang kalau sombong pasti cerita tentang dirinya terus. Oh saya, anak saya ini. Oh masya Allah anak saya. Oh abah saya. Oh kakek moyang saya diceritakan semua. Ya, nggak usah. Itu namanya masuk kategori sombong. Kenapa? Karena berbangga. Nggak usah. Terus diam aja sudah. Tetapi memang ini zaman pamer. Ini zaman pamer. Semua orang pengen memamerkan apa yang dia punya. Ya, di posting di Facebook di TikTok semuanya pengen pamer. Ini zaman-zaman sekarang nih, penyakitnya di situ. Dan selamat orang yang nggak punya TikTok, nggak punya Facebook, selamat. Kecuali yang ngerti. Kalau ngerti nggak apa-apa. Apa? Media dakwah. Ini media saya dakwah nih. Saya nggak bisa ceramah, iya. Tapi saya posting ceramah orang terus ke situ. Mau dengar mau nggak dengar, yang penting posting aja sudah. Dapat 1 orang, pahalanya ngalir kalau dia sadar. Ke saya ngalir pasti. 1 orang, 2 orang ngalir 2. Nah, ini loh yang ngerti, tapi jarang Pak. Yang ngerti urusan fikih sosmed itu jarang. Ya. Sehingga banyak orang terjebak gibah di situ, terjebak lihat haram di situ, terjebak ngurusin aib orang. Nah ini penting. Kemudian dikatakan waqala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, yaqulullahu ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma falqaitu finnar. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kesombongan itu adalah selendangku. Tapi ingat ya, jangan artikan kesombongan negatif. Allah itu semuanya sempurna. Ini kesombongan apa? Sombongan yang positif. Apa itu? Merasa paling agung. Ya memang. Kalau bukan Allah siapa? Memang Allah paling berhak merasa agung itu. Karena dia sang pencipta. Dia sang pemberi rizki.
Dia yang membuat kita susah, membuat kita bahagia, Allah juga. Huwallazi adhaka wa abka. Dialah yang membuat ketawa dan membuat nangis. Huwa amata wa ahya. Dia yang mematikan dan menghidupkan. Yang pantas untuk merasa paling agung ya Allah. Positif, bukan arti sombong, arti kita. Enggak boleh. Ya. Artinya itu apa? Merasa paling agung, paling hebat, paling kaya. Allah, ya wajar. Memang Allah yang paling berhak itu. Sehingga Allah berfirman, hal itu ridaku. Ini bahasa kiasan. Selendangku itu. Wal adhamah izari, keagungan itu adalah selendangku. Barang siapa yang mengambil salah satu itu dariku, maka aku akan mencampakkan dia ke neraka. Itu milik Allah, jangan diambil. Keagungan itu milik Allah. Karena memang yang maha agung Allah. Di antara nama Allah, ya azim. Wahai yang maha agung. Memang Allah yang paling agung, siapa lagi? Ya kabir, yang maha besar. Memang Allah yang maha besar, siapa lagi? Kalau Allah ngaku besar, ya wajar. Sampean jangan. Sampean ngaku agung, jangan. Yang agung cuma Allah. Itu aja. Karena itulah jangan merebut sifat Allah ini. Karena untuk hambanya nggak pantas. Sifat ini nggak pantas untuk hambanya. Itu disebutkan dalam hadis yang lain. Yusyarul mutakabbirun yaumal qiyamah mithla dzur fi suratir rijal. Yasyahmuddul min kulli makan. Nanti di padang mahsyar ketika semua manusia dan jin dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dibangkitkan kembali, dikumpulkan di suatu tempat namanya padang mahsyar. Itu orang-orang yang sombong dibuat oleh Allah bentuknya seperti semut. Kecil kayak semut, ditendang, diinjek, tapi nggak ada mati. Di masa itu nggak ada mati lagi. Dihinakan, ditendang, digeret, macam-macam, diesek pakai. Bayangkan, sekecil semut ya. Bentuknya manusia, ini sekecil semut. Kenapa Allah hinakan di padang mahsyar? Orang sombong dibuat kecil-kecil kayak semut. Diinjek gak mati, tapi sakitnya naudzubillah, remek semua tulang. Tapi gak mati. Jadi hati-hati dengan sombong. Ya syahmuddul bi kulli makan. Dia diliputi kehinaan dari setiap tempat. Kehinaan di setiap tempat. Sehingga dikatakan, disebutkan di dalam hadis yang lain, bahwasanya man ta'adzama fi nafsi wa ikhtana fi misyati laki Allah wa huwa alimul ban. Barang siapa dia merasa mulia, dirinya merasa orang yang mulia, sehingga dia jalannya itu jalannya congkak. Jalan pas ketika ya apa jalan congkak itu, mungkin bisa gak sampean bayangkan ya apa jalan congkak itu. Maka nanti di akhirat dia akan menghadap Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Karena itulah ada kalanya ya, sifat sombong itu menyebabkan orang itu nggak mau ketemu orang. Pak Semen kenapa di rumah terus nggak kumpul orang? Orang-orang nggak kenal saya. Saya ini wah. Saya kalau kumpul orang nggak ada yang hormati. Mending saya nggak usah kumpul mereka. Saya orang mulia nggak dihormati. Nah, itu berarti repot ini. Berarti penyakit Anda obatnya adalah kumpul dengan orang dan sabar kalau mereka nggak menghormatin Anda. Itu obatnya. Kalau Anda tetap di rumah, ya merasa orang-orang itu nggak tahu kadar saya. Saya ini, saya terus di hatinya ya, di hatinya saya. Orang-orang nggak ada yang ngerti saya. Saya nggak mau keluar, nggak mau kumpul, karena nggak menghormati saya mereka. Ini sombong. Obatnya kumpul saja. Harus kumpul, merasa ada bagian dari mereka dan tidak ada kelebihan dari mereka. Disebutkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu beliau ketika ada seorang sahabat masuk ke Masjid Nabawi. Ini orang nggak pernah ketemu Nabi, cuman masuk Islam di tangan sahabat yang lain. Dia noleh-noleh. Mana Nabi Muhammad mana? Menunjukkan apa? Nabi itu bersama sahabat, nggak ada tempat khusus.
Nggak ada singgasana kayak gini tuh, nggak ada, kumpul biasa. Sehingga akhirnya ada yang mengatakan itu loh yang tawadhu itu Nabi Muhammad. Menunjukkan Nabi itu nggak mau dispesialkan, nggak mau spesialkan. Ini loh bentuk bagaimana Nabi itu menjaga diri dari sifat sombong. Pimpinan orang tawadhu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan beliau itu kalau belanja ke pasar, belanja nggak pernah istilahnya istrinya belanja itu nggak ada, Pak. Ini zaman sekarang ini yang suruh belanja istri. Nabi itu belanja. Sampai-sampai orang kafir Quraisy itu mengkritik. Mali hadar Rasul ya'kulu ta'amu yamshi fil aswaq. Mengapa kok manusia dibilang Rasul utusan Allah? Padahal dia makan kayak makanan kita dan dia juga belanja ke pasar. Belanja juga ke pasar. Padahal belanja ke pasar itu sunnah Rasul. Artinya apa? Nabi nggak nyuruh istri urusan. Bahkan Nabi itu nggak mau dibantu untuk membawakan barang. Kata Nabi, ketika ada orang mau membawakan sahibu syekh ahad bihamlih, yang punya barang lebih berhak yang bawa. Ini bentuk tawadhunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin sedikit itu dari kita, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang tentang ciri-ciri sombong itu kayak apa. Mungkin sebagian kita menganggap diri kita bersih dari sombong. Rata-rata orang itu kalau sudah dengar urusan penyakit hati, oh kalau saya enggak, kalau itu iya, kalau saya enggak sih, insya Allah. Maka kita besok baca ciri-ciri sombong itu apa sih? Maka baru kita periksa, ada enggak itu? Kalau ada, obati. Berarti gejalanya ada. Gejala sombong itu ada. Ini apa saja? Insya Allah kita lanjutkan untuk yang akan datang, insya Allah. Semoga Allah Ta'ala bikin kita orang-orang yang senantiasa dalam lingkup rahmatnya, lingkup maghfirahnya, dan diberi kita taufik untuk terus-menerus menambah amal soleh di bulan mulia ini, dan dijaga dari segala kemaksiatan, segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي ألقي علما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته